everyone, kembali lagi di Halo Ispipot. Ingat obat, Ingat ISPI. dengan saya Aisyah Septiani dari Prodi D3 Farmasi sebagai host dan ditemani oleh Hotna Putri Kesia Sitompul dari Prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Sapa dulu dong Hotna, sobat ISPI-nya. Hai. Oke, Hotna, kita kan kali ini bakal ngebahas tentang kegiatan positif di masa muda yang bakal kita kerjain. Nah, sebelumnya boleh nggak kamu kasih tahu aku kamu itu dari SMA atau dari SMF? Oke, aku sendiri tuh dari SMA N1 Sungai Loban, SMA biasa, SMA jurusan IPA. Oh, jadi kamu cuman dari SMA ya? Berarti anggapannya kamu masih sangat awam tentang dunia kefarmasian nih. Apa sih alasan kamu memilih terjun ke dunia farmasi padahal kamu masih sangat awam tentang kefarmasian? Oke, kalau bahas ini kita flashback dikit nih. Jadi dari SD, SMP, SMA tuh aku ikut organisasi KKR, UKS, PMR. Nah, dari situ mulai kenal dunia kesehatan dan tertarik nih. Akhirnya mutusin buat masuk ke bidang kesehatan. Tapi kan kita untuk ambil jurusan harus lebih spesifik lagi nih. Akhirnya survei-survei dan yang cocok namun nih farmasi. Habis itu selain itu juga kan aku dari Sebamban nih. Nah, di Sebamban nih apotek sendiri tuh belum banyak. Jadi kayak untuk orang-orang mau beli obat yang sesuai medikasi tuh agak susah, jaraknya jauh gitu kalau mau ke apotek gitu. Nah, dari situ kayak kepikiran, oh, harus jadi apoteker biar bisa bikin apotek, ngebantuin banyak orang gitu kan. Jadi ibaratnya kita bisa ngebantuin banyak orang sekaligus kerja kayak gitu sih. Sekaligus kan emang minat aku di situ gitu sih. Oh, jadi kamu memilih terjun ke dunia farmasi ini karena kamu tertarik tentang kesehatan pas kamu ikut organisasi PMR, KKR, UKS. Terus akhirnya dari semua bidang kesehatan yang ada di Indonesia kamu memilih farmasi ya. Mhm. Eh, Nih kamu kan sebagai mahasiswa di Stikes ISPI Banjarmasin sudah 3 semester. Hal positif apa aja nih yang kamu kembangkan selama jadi mahasiswa di Stikes ISPI Banjarmasin? Oke, aku sendiri ikut ormawa-ormawa sih. Eh, Ikut UKM gitu kan, ke DISPI ada UKM benzentografi. Nah, di situ kita bisa ngembangin eh, bakat dan minat kita di bidang fotografi nih. Apalagi benzentografi itu sering ngadain workshop. Di situ kita latihan tentang fotografi, ngelatih skill kita di situ. Habis itu aku juga ikut OCS, Orange Campus Sport, di mana di sini kita bergelut di bidang olahraga. Kita latihan setiap hari Minggu, untuk badmintonnya setiap hari Minggu, jadi kayak sekaligus ngisi rutinitas kita, biar kita nggak boring nih, gitu-gitu aja, misalnya kuliah, praktikum gitu, jadi olahraga lah gitu. Terus OCS juga sering ngadain nih festival, jadi ada namanya OCS Festival, di situ kita ngadain lomba, jadi supaya kelihatan nih bakat mahasiswa dari Stikes ISPI kan banyak dan bermacam-macam nih, jadi kalau nggak diperlihatkan, nggak dilombakan tuh kayak sayang gitu kan. Nah, jadi ada perlombaan itu, habis itu aku juga ikut OCD, di situ kan aku suka nari, jadi kayak gabung UKM-nya, karena kan OCD nih tampil gitu kalau misalnya ada acara-acara wisuda or something else kayak gitu. Habis itu di ISPI juga ada Saturday Fun, jadi kayak setiap Sabtu tuh eh, kita setiap UKM, hampir semua UKM nih kumpul jadi satu di Saturday Fun, karena di situ ada seninya, jadi ada orang latihan alat musik, nyanyi, terus ada olahraganya juga, badminton, habis itu tenis meja dan segala macam ada di Saturday Fun. Jadi kalau mau gabung tinggal hari Sabtu ke kampus, kita ketemu bareng-bareng di situ, seneng-seneng gitu kan. Biar nggak boring gitu. Habis itu aku ada ikut Ormawa DPM juga. Nah, ini ngebantu banget sih untuk ngelatih soft skill public speaking kita, karena DPM sendiri sering ikut seminar, training legislatif gitu di kampus luar, otomatis kan kita ketemu nih sama mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain. Kita jadi memperluas relasi, habis itu kita jadi melatih kemampuan komunikasi kita sama orang-orang gitu. Kita kan satu ini ya, satu organisasi Iya sama-sama ya. DPM. Nah, selain ikut DPM nih, Ormawa apa lagi yang kamu ikut? UKM gitu?
Oh, aku di sini cuman ikut anu ya, satu UKM, nggak kayak kamu, kamu terlalu aktif. Cuman ikut satu UKM yaitu Orange Campus Islami atau OCI. Nah, kegiatannya itu ya namanya aja udah kelihatan kan Islami, jadi kegiatannya tentang keislamian. Biasanya kami setiap minggu itu ada acara kultum. Ya, di dalam kultum itu ada acara intinya kita belajar tajwid untuk orang yang beragama Islam yang belum lancar tajwid dan membaca Al-Qur'annya dibantu oleh dosen-dosen yang sudah yang sudah lebih berpengalaman lah Hmm. anggapannya. Jadi OCI ini kegiatan yang dibimbing juga sama dosen. Jadi kadang ada beberapa dosen yang ikut acara kita memberi nasihat-nasihat kepada anggota-anggota OCI. OCI juga punya kegiatan setiap semesternya yaitu ziarah. Jadi kalau misalnya memungkinkan, waktu memungkinkan satu semester kosong free, kita biasanya ziarah. Ya cuman di Banjarmasin sih, tapi kan kalau kita jalan-jalan bareng gitu sama anggota UKM tuh kan Hmm. ada rasa kekeluargaan dan kenangannya gitu kan Ya, ya. benar-benar. Selama aku ikut OCI cuman itu sih kegiatan di UKM. Menarik, menarik. Ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke inti acara kita ya. Ke inti pembahasan kita. Nah, di era sekarang nih, generasi milenial itu kan lebih memilih gadget ya untuk dipegang karena tidak membutuhkan keringat, tenaga yang besar untuk memainkannya hanya scroll, scroll, scroll. Daripada mereka memilih kegiatan yang mengeluarkan keringat meskipun sebenarnya itu kegiatan positif yang membantu membangkitkan skill kita. Nah, menurut Hotna, motivasi apa nih yang mau kamu sampaikan untuk generasi muda agar mau melakukan hal positif di dunia kampus maupun di luar kampus? Oke, kalau menurut aku ya, kita balik ke kita nih, pribadi kita kan, kita basicnya farmasi nih. Habis itu saingan banyak pasti nanti kalau udah lulus. Sedangkan kayak lowongan kerja nggak banyak-banyak banget, tapi saingan juga banyak banget gitu kan. Jadi dari situ kita harus punya yang namanya personal branding kalau menurut aku. Dimana kayak kita harus meyakinkan orang apa sih yang keunggulan kita daripada orang lain gitu. Nah, untuk punya personal branding sendiri, menurut aku kita harus keluar dari zona nyaman. Kayak yang kamu bilang tadi, kita generasi kita ini lebih suka main gadget, scroll sosmed, scroll TikTok. Emang nyaman zona kita banget itu, tapi kita harus sadar nih mau sampai kapan di situ terus gitu kan. Misalnya kita 1 jam lagi sosmedan, lagi scroll scroll TikTok, 1 jam di luar sana orang lain lagi ngembangin value mereka, bakat mereka, hobi mereka gitu. Jadi kita harus sadar, kita harus keluar dari zona itu. Emang gak enak, tapi kita emang itu yang kita perluin buat ngembangin personal branding kita, untuk ngelakuin hal-hal yang lebih berdaging lah buat kita, ya kayak ikut organisasi, ngembangin bakat, ngembangin hobi or something else, pokoknya yang ibaratnya bisa mengembangkan apa yang kita punya gitu. Nah, habis itu juga kan namanya zona nyaman itu ya, kalau ngebahas zona nyaman sendiri ya, aku sendiri kan tadi aku bilang ikut DPM ya, itu sering keluar ketemu orang-orang baru, sebenarnya itu bukan aku banget gitu kan, bukan zona aku banget. Jadi kayak aku susah berbaur sama orang baru sebenarnya. Nah, dari situ kayak sadar itu ngerugiin aku. Kalau aku terus-terusan berada di zona aku yang cuma mau komunikasi sama orang-orang yang akrab sama aku, itu ngerugiin aku sendiri. Nah, jadi dari situ ikut DPM di ISFI, ikut training, ikut seminar supaya ketemu orang baru, ketemu orang-orang lain gitu, supaya komunikasi bisa memperluas relasi gitu, supaya public speaking kan juga kebentuk gitu kan. Jadi menurut aku kayak gitu sih. Oh, jadi intinya kita itu jangan pernah takut mencoba hal baru. Iya, Lakuin aja. Dipaksa, terpaksa, terbiasa, akhirnya bisa gitu ya iya, kan ya. betul banget. Karena kalau misalnya kita hanya ngestak di zona nyaman kita, anggapannya tuh, misalnya kita mau kerja di Indonesia, saingan kita itu bukan 1 atau 10 orang, tapi satu Indonesia. Kayak gitu kan Nah, ya. iya, Kalau kita bener. gitu-gitu aja, apa anggapannya kayak hmm, nggak ada karakteristik yang menonjol di kita sehingga perusahaan atau rumah sakit atau tempat kerja yang kita inginkan itu
mereka tuh nggak menganggap kita tuh sama aja kayak yang lain. Kalau misalnya kita memiliki sebuah kemampuan yang menonjol atau karakteristik yang menonjol, otomatis kan kita kan pasti bisa tuh bersaing sama orang satu Indonesia. Bakal dilihat gitu kan. Iya. Apalagi kan kita kuliah di ISPI ya, mendukung banget setiap bakat dan minat yang kita punya gitu. Jadi jangan disia-siain kayak gitu. Iya, ISPI ini mendukung loh segala kemampuan kita. Kita Ya. tinggal pilih aja, misalnya kita mau tentang keolahragaan bisa masuk Orange Campus Sport, mau yang punya suara bagus, kita juga punya tahu oke UKM yang mendukung suara-suara mahasiswa yang bagus, Bener yaitu banget. OCV. Nah, OCV ini pernah ya mengirim salah satu mahasiswa untuk lomba dan dia dapat juara loh, dapat gold gitu ya kan. Keren banget kan ISPI ini kelihatannya. Bukan kelihatannya aja, memang bagus dan hebat banget kampus kita ini. Sangat mendukung kemampuan mahasiswanya dengan UKM-UKM ya kan. Nah, untuk teman-teman nih yang lagi nonton, sobat ISPI yang lagi nonton, kalau misalnya kalian mau bergabung dengan Stikes ISPI Banjarmasin, Stikes kami ini berada di Banjarmasin, tepatnya di Banjarmasin Utara, di Jalan Flamboyan 3 nomor 7C. Kampus kami sudah terakreditasi BAN PT, LAM PT Kesehatan dengan akreditasi baik sekali. Stikes kami punya 2 prodi, ada prodi D3 Farmasi dan S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. UKM-nya ada benzetografi, OCV, OCS, OCI, dan OCD. Nah, Hotna, bisa dong kasih tahu teman-teman kita kapan aja jadwal pendaftaran untuk mahasiswa baru di Stikes ISPI Banjarmasin ini. Oke, buat yang mau daftar, jadi kita sebenarnya sekarang udah buka ya. Kita udah ada di gelombang 1. Gelombang 1 sendiri itu udah buka dari tanggal 1 November 2022 sampai tanggal 7 Mei 2023. Terus nanti ada juga nih gelombang 2, itu mulai dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 31 Juli 2023. Terus ada gelombang terakhir di gelombang 3, itu buka dari tanggal 1 Agustus sampai 25 Agustus 2023 gitu. Oke, untuk info lebih lanjutnya bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Oke, gabung sama kita ya. Kapan lagi Jangan ketemu lupa. kita? Kita tunggu ya teman-teman, sobat ISPI semua. See you next time. Bye.